Halo Sobat Fakta, Bang Pin. Ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini Feby Febiola. Masih ingat dengan Feby Febiola? Pasti ingat ya, karena Feby Febiola meskipun sekarang sudah jarang muncul, tetapi masih eksis di media dan media sosial. Artis cantik dan berperawakan kalem ini akhirnya turut juga buka suara soal konflik antara Haji Faisal dan Dodi Sudrajat, yang memang memaksa banyak para artis untuk ikutan komentar karena konflik ini sangat berlarut-larut dan berepisode-episode, seperti menjelaskan drama kehidupan yang tidak pernah berhenti berputar. Dan sekarang drama kehidupan itu diwakili oleh konflik Dodi dan Haji Faisal. Nah, bagaimanakah Febiola turut buka suara atas konflik Dodi dan Haji Faisal, terutama soal pemindahan makam? Kita simak saja kupas tipis-tipisnya di Fakta Bang Bin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi aku ngelihat Viti Gala nyekar ke makam kedua orang tuanya untuk pertama kali gitu ya. Terus aku jadi teringat ada keinginannya Pak Idot untuk memindahkan makam anaknya ya, Vanessa, ibunya dari si Gala ini gitu. Tapi kan kalau kita ngelihat dari hukumnya ya, bahwa wasiat itu tidak harus loh selalu dijalankan. Karena kenapa? Wasiat kalau mengandung mudorot yang lebih banyak daripada manfaatnya, ya buat apa dijalankan? Itu nggak akan berdosa kok orang yang tidak menjalankan wasiat tersebut gitu. Apalagi kalau kita lihat sepakat loh 4 mazhab ya, 4 mazhab sepakat haram hukumnya memindahkan makam tanpa keadaan darurat. Contoh keadaan darurat itu apa? Misalnya contoh satu, makamnya itu ada di tepi laut atau ada di tepi kali gitu ya. Jadi kemungkinan banjir itu tinggi sehingga mayatnya kan bisa keluar dari tanah itu ya, bisa aja terjadi seperti itu kalau keseringan banjir. Atau yang kedua misalnya ada di fasilitas umum, misalnya di jalanan gitu, sehingga membuat orang jadi susah gitu untuk bolak-balik atau gimana. Nah, Kita lansir dari Kumparan. Feby Febiola sedih dengar makam Vanessa Angel bakal dipindah. Dia memilih lakukan ini. Dodi Sudrajat terus bersikukuh untuk memindahkan makam mendiang putrinya, Vanessa Angel, dari Taman Makam Islam Malaka ke TPU Karet Bifak. Ia tampak tak peduli meski ditentang banyak pihak, termasuk oleh beberapa pengacara, beberapa ahli hukum, beberapa ulama, dan bahkan juga yang paling keras menentang adalah sahabat-sahabat Vanessa dan tentunya keluarga Bibi Ardiansah. Salah satu sahabat baik Vanessa Angel, yakni aktris Feby Febiola, turut merasa sedih mendengar kabar Dodi Sudrajat ingin memindahkan makam almarhumah. Ia mengungkapkan perasaan itu dalam sebuah unggahan Instagram Story. Dalam unggahan tersebut, Feby Febiola memperlihatkan salah satu ucapan netizen yang disampaikan melalui fitur question sticker. Netizen itu memintanya untuk melarang Dodi Sudrajat memindahkan makam Vanessa Angel. "Kak, bilang sama Pak D, jangan pindahin makam, ntar kualat," tulis netizen tersebut. Kemudian Feby Febiola pun merespon hal itu. Aku suka sedih dengar berita-berita begini, tulis Feby Febiola menanggapi apa yang dikatakan oleh netizen itu. Meski merasa sedih, Feby Febiola menyadari bahwa dirinya hanya sebatas teman dan bukan bagian dari keluarga. Ia pun memutuskan untuk tidak ikut campur secara langsung. Sebagai gantinya, Feby Febiola terus mendoakan agar keluarga Vanessa Angel dan mendiang suaminya, Bibi Ardiansah, bisa berdamai. Ia juga berdoa untuk ketenangan Vanessa. Tapi terus aku mikir, siapalah aku ini? Saudara juga bukan. Aku hanya bisa berdoa dari jauh
supaya sahabatku tenang di sana dan keluarga yang berselisih bisa damai, tulisnya. Karena jujur, semakin banyak yang kucampur akan semakin ruwet. Pungkas Febiola. Dan kemudian netizen di kolom komentar dari kumparan ini juga berkomentar dari akun anonymous user. Gak usah melok-melok, bosen, blenger, berita liane gak ono. Itulah yang nampaknya komentar ini dari netizen orang Jawa. Nak Dodi, astagfirullahaladzim. Apalagi kalau itu adalah fitnah, nak. Dan yang difitnah sudah meninggal. Akan fatal, nak, itu, nak. Segera lakukan sholat tobat ya, nak. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi aku ngelihat Viti Gala nyekar ke makam kedua orang tuanya untuk pertama kali gitu ya. Terus aku jadi teringat ada keinginannya Pak Idot untuk memindahkan makam anaknya ya, Vanessa, ibunya dari si Gala ini gitu. Tapi kan kalau kita ngelihat dari hukumnya ya, bahwa wasiat itu tidak harus loh selalu dijalankan. Karena kenapa? Wasiat kalau mengandung mudorot yang lebih banyak daripada manfaatnya ya buat apa dijalankan. Itu nggak akan berdosa kok orang yang tidak menjalankan wasiat tersebut gitu. Apalagi kalau kita lihat sepakat loh 4 mazhab ya. 4 mazhab sepakat haram hukumnya memindahkan makam tanpa keadaan darurat. Contoh keadaan darurat itu apa? Misalnya contoh satu, makamnya itu ada di tepi laut atau ada di tepi kali gitu ya. Jadi kemungkinan banjir itu tinggi sehingga mayatnya kan bisa keluar dari tanah itu ya, bisa aja terjadi seperti itu kalau keseringan banjir. Atau yang kedua misalnya ada di fasilitas umum, misalnya di jalanan gitu sehingga membuat orang jadi susah gitu untuk bolak-balik atau gimana. Nah, itu juga dalam keadaan darurat. Atau misalnya makam itu ada di tanah rampasan gitu loh. Terus yang punya tanah datang lagi untuk meminta tanahnya itu kembali sehingga apa yang ada di situ ya makam atau apapun ya harus dikeluarkan gitu loh karena tanah itu harus dikembalikan. Nah, itu adalah keadaan darurat gitu loh. Supaya Pak Dodi tahu juga ya bahwa seorang bapak telah menikahkan anak bapak kepada bibi. Jadi kalau hukum dasarnya Islam dulu adalah bapak telah menikahkan anak bapak kepada bibi sehingga seorang istri itu adalah milik suaminya. Nah, suami itu adalah milik orang tuanya. Itu hukum dasarnya ya gitu. Hukum dasarnya seperti itu bahwa seorang istri adalah menjadi milik suaminya. Bahkan ada hadis Rasulullah ya. Bahwa apabila ada diperbolehkan manusia menyembah manusia lain maka istri menyembah suaminya itu hadis Rasulullah, tapi kan tidak ada manusia menyembah manusia lain ya, sehingga itu Rasulullah hanya menunjukkan bahwa begitulah hak seorang suami terhadap istrinya gitu.